Para brother, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, hari ini hari raya kabar sukacita. Itu sebabnya meskipun masa prapaskah, kita nyanyikan lagu kemuliaan dan banyak orang senang karena katanya hari ini tidak puasa, tidak menahan-nahan lapar. Tapi meskipun demikian, ada juga yang puasa. Pada hari ini kita ingin melihat, merenungkan satu nilai atau keutamaan yang sangat penting dalam diri Maria dan Yesus. Kita mendengarkan dari bacaan pertama, ternyata Maria sudah diramalkan jauh sebelumnya ya. Dikatakan seorang perempuan akan mengandung dan ternyata ini merujuk kepada Maria. Dan kemudian dalam bacaan kedua dikatakan tentang ketaatan Yesus. Yesus mengatakan, "Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Dan dalam bacaan Injil bagaimana Maria dikisahkan ya, dramanya cukup menarik, bagaimana dialog dengan malaikat itu, dan akhirnya perikop ini ditutup dengan kesimpulan dari Maria dengan mengatakan, pasti kita hafal semua ya, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu." Kita hafal, mudah diucapkan, tapi ternyata sulit dilakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya baru 4 tahun menjadi imam, ya, dan sudah 2 kali pindah tempat. Tahun 2020, sementara saya latihan drum band di salah satu SMP Katolik di Toraja, saya dengar HP saya di kantong bergetar. Lalu saya angkat, saya lihat, oh ternyata Bapak Uskup yang menelpon. Saya langsung hentikan drum band, lalu saya angkat. Apa yang terjadi waktu itu, Bapak Uskup mengatakan, "Ya Alfius, kamu sudah 2,5 tahun di Toraja, saatnya saya butuhkan di Mamasa." Ya, saya dari Toraja mau ke Mamasa. Saya belum pernah injak yang namanya Mamasa, hanya tahu dan dengar-dengar sedikit. Waktu mendengar itu saya diam sejenak. Diam, mau berpikir, ya seperti bingung, tapi ini anak-anak yang sedang latihan juga lihat-lihat ke saya, ini ada apa? Saya pergi dari lapangan, lalu kemudian di belakang sekolah saya menjawab, "Bapak Uskup, siap Monsinyur." Setelah itu akhirnya hari-hari saya dipenuhi dengan banyak sekali pertanyaan. Apa yang mau saya lakukan di Mamasa? Bagaimana itu Mamasa? Ya, penuh dengan kekhawatiran. Saya tidak tahu sama sekali. Akhirnya saya searching lah di Google, bagaimana itu Mamasa, dan sedikit ada gambaran. Tanya-tanya juga orang, sedikit ada gambaran. Waktu itu saya belum tahu persis bagaimana itu Mamasa. Tapi karena ketaatan, akhirnya saya mengatakan, "Siap Monsinyur." Cerita tidak berhenti sampai di situ. Hanya 7 bulan saya di Mamasa, belum sampai 1 tahun, saya di WA oleh Monsinyur, "Alfius, saya membutuhkan kamu menjadi ketua komisi kepemudaan." Lama saya baca itu WA-nya. Kali ini kok saya tidak ditelepon, saya juga tidak dipanggil, hanya di WA saja. Itu pun dalam waktu hanya 7 bulan di Mamasa. Saya baru mau penyesuaian 1-2 hal, akhirnya diminta lagi untuk pindah. Banyak pertanyaan muncul dalam benak saya. Lalu mungkin sekitar beberapa jam saya hanya baca itu, lalu saya balas kepada Monsinyur, "Monsinyur, waktu saya tabisan saya sudah mengatakan bahwa saya akan menaati Monsinyur dan penggantinya." Itu saja. Lalu Monsinyur balas, "Terima kasih Alfius." Tidak mudah untuk kita mau menaati sesuatu yang kita belum tahu kemana, seberapa jauh, apa yang akan kita lakukan di sana. Ya.
Dan ini terjadi dalam hidup kita. Jangan heran Bapak Ibu Saudara-saudari, Maria juga ternyata pernah mengalami hal yang sama. Bayangkan kalau kita, terutama saudara-saudariku yang terlahir sebagai perempuan, tiba-tiba datang malaikat, hari ini kamu akan hamil, mengandung. Ya. Apalagi yang masih belum bertunangan, ya pasti itu sesuatu yang sangat mengagetkan. Dan itu dialami oleh Maria. Itu dialami oleh Maria. Sehingga ketaatan Maria ketika dia baru mendengar bahwa dia akan mengandung, langsung dia jawab, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Itu sesuatu yang luar biasa. Tidak semua dari kita bisa langsung menjawab demikian. Ya, tidak semua dari kita bisa langsung menjawab ketika kita diberi perutusan untuk menjawab ya dan memerlukan ketaatan. Saudara-saudari terkasih, nilai ketaatan itu sangat penting, apalagi kalau itu menyangkut kehendak Tuhan. 2 hari yang lalu saya pergi ke daerah Pasar Daya, mengunjungi sebuah keluarga yang baru-baru rumahnya terbakar. Habis, tidak ada yang tersisa. Itu salah satu umat kita, dan kebetulan saya kenal, saya kunjungi ke sana dan saya hadir mendengarkan dia bercerita. Membuat saya juga terharu. Dia mengatakan, aduh pastor, saya tidak tahu apa kehendak Tuhan bagi saya. Saya ini bersama dengan suami dan anak-anak, pekerjaan hanya ya sederhana, kemudian keluarga juga sederhana, tapi sementara kita mencari kerja, tiba-tiba kebakaran, mungkin karena korslet listrik ya, akhirnya kebakaran. Jadi mereka tidak punya lagi apa-apa. Dia bersharing mengatakan, 1 minggu itu pastor saya itu tidak bisa tidur, hanya mendengar teriakan-teriakan kebakaran, kebakaran, tapi tidak ada siapa-siapa. Saya agak terharu mendengarkan dia. Tapi yang membuat saya bangga dan bersyukur bahwa di akhir sharingnya dia mengatakan, tapi saya tetap bersyukur bahwa kami semua selamat. Kami semua tidak ada yang terbakar. Dan kemudian 2 minggu setelah kebakaran, dalam rentang 2 minggu itu banyak sekali orang datang membantu. Dan selama 2 minggu itu juga rumah mereka langsung direnovasi. Dan akhirnya 2 hari lalu kami sama-sama berdoa dan memberkati rumah mereka. Ini sebuah pengalaman di mana keluarga ini benar-benar dituntut untuk menyadari bahwa mungkin itu kehendak Tuhan bagi keluarga mereka. Ada rencana Tuhan yang lebih indah bagi hidup mereka. Saudara-saudari, menjadi seperti seorang Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, itu mudah dikatakan tetapi sulit untuk dilakukan. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang taat akan kehendak Allah. Tuhan memberkati.